terkasih, bertemu kembali dengan saya Romo Irvantinus Tarigan dalam renungan kitab suci kita hari ini, hari Senin 11 September 2023. Hari ini adalah hari biasa ke-23 dan bacaan kita diambil dari Lukas 6 ayat 6 sampai 11. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka mendapat alasan untuk menuntut dia. Namun ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Orang itu pun bangun dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Setelah memandang mereka semua di sekelilingnya, ia berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan pulihlah tangannya. Kemarahan mereka pun meluap. Lalu mereka berunding tentang apa yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, pertama-tama mungkin kita perlu menyadari atau kembali mengulang tentang paham orang-orang sejaman Yesus tentang asal-usul sebuah penyakit. Pada zaman itu, ilmu kesehatan belum seperti sekarang ini. Ya, segala penyakit dianggap sebagai hukuman dari Allah, yakni sebagai akibat dosa-dosa dari yang bersangkutan. Oleh karena itu, bila seseorang memiliki penyakit, maka dia adalah orang berdosa, sehingga menjadi orang yang terpinggirkan juga secara spiritual, secara moral, dan bahkan secara sosial. Dalam konteks seperti tadilah, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus berkata kepada orang sakit yang ada di rumah ibadat itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Bagi saya, saudara-saudari, ini sungguh menakjubkan. Coba Anda bayangkan bahwa ada begitu banyak orang yang hadir pada saat itu yang lebih sehat secara fisik daripada orang yang sakit tadi itu. Tetapi Yesus justru memilih orang yang mati tangan kanannya itu untuk menjadi pusat perhatian. Orang yang dalam pandangan umum adalah orang berdosa. Dalam bahasa lain, perkataan Yesus tadi itu bisa kita perluas. Kira-kira demikian. "Saudara, bangunlah, berdirilah di tengah-tengah kami. Anda pantas menjadi pusat perhatian saya. Anda penting bagi saya. Maka berdirilah di tengah-tengah kami. Anda tidak perlu merasa dipinggirkan. Anda tidaklah lebih sakit dari orang-orang yang ada di sekitar Anda ini. Diri Anda bukan hanya tentang penyakit Anda. Anda berharga di mata saya dan pantas mendapat perhatian saya." Kalau kita perluas, bisa kira-kira demikian bunyi kata-kata Yesus kepada orang sakit itu. Para saudara-saudari yang terkasih, betapa banyak orang di zaman kita ini yang merasa terpinggirkan karena kekurangan yang dia miliki. Ada orang yang merasa sangat terganggu dengan kekurangan fisik yang dia miliki, sehingga meminggirkan dirinya sendiri dari pergaulan. Ada orang yang sangat kekurangan materi, sehingga merasa kecil dan meminggirkan diri dari orang banyak. Ada orang yang terbebani dengan kesalahan-kesalahan dari masa lalunya, sehingga menjadi orang yang canggung dan tidak merdeka dalam hidupnya. Saudara-saudariku, kita bisa memperpanjang daftar sejenis
dengan berbagai macam bentuk alasan yang membuat orang meminggirkan dirinya sendiri atau dipinggirkan oleh orang lain. Tetapi rasanya kita sudah mendapat poin utamanya, bahwa manusia bukanlah hanya kekurangannya. Dia lebih dari situ. Martabat seorang manusia tidak berkurang ketika dia memiliki kekurangan. Tiap orang berharga di mata Allah dan pantas menjadi pusat perhatian dari Allah. Tadi setelah Yesus mengatakan, "Bangunlah dan berdirilah di tengah," orang yang mati sebelah tangan itu bangun dan berdiri. Dia melakukan persis seperti apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Ini juga sesuatu yang luar biasa, saudara-saudariku. Kenapa? Perkataan Yesus itu memampukan si sakit mengalahkan ketakutannya sendiri. Si sakit itu bergerak dan berdiri di tengah. Dia telah melampaui perasaan rendah diri, perasaan malu. Setelah Yesus berkata, "Berdirilah di tengah," si sakit itu berani menunjukkan kekurangan yang dia miliki. Sekarang kekurangannya tidak lagi menjadi alasan yang membuat dirinya mengurung diri atau mengisolasi diri atau selalu berada di pinggir-pinggir kehidupan. Setelah mendengarkan perkataan Yesus itu, si sakit tidak lagi hanya bertahan untuk hidup, tetapi sungguh hidup dan melanjutkan kehidupan. Setelah si sakit berdiri di tengah, Yesus berkata, "Ulurkanlah tangan." Penyembuhan pun terjadi. Sekarang penyakit itu bukan lagi sumber malu, tetapi malah sumber kekuatan baru yang membuat si sakit itu menemukan dan merasakan sentuhan Allah dalam kehidupannya. Saudara-saudariku yang terkasih, ada begitu banyak orang yang telah mengalami kebenaran Injil hari ini. Betapa banyak orang yang kembali menemukan nilai sejati dari dirinya dalam sabda Allah. Hal itu bisa terjadi melalui pertemuan tidak sengaja dengan orang-orang beriman. Mungkin karena penerimaan tulus dari orang beriman itu. Atau kejadian-kejadian kecil yang membuat Anda tersentak dan merasa Allah sedang menyentuhku. Saudara-saudari, saya mengenal satu keluarga yang memiliki seorang anak yang berkebutuhan khusus. Di masa-masa awal, mereka bingung berhadapan dengan situasi itu. Muncul stres. Muncul juga semacam pertanyaan yang memang diungkapkan. Apa salah dan dosa kami? Tentu juga, saudara-saudari, secara materi, kebutuhan menjadi berlipat ganda. Tapi apa yang terjadi? Situasi kemudian perlahan berubah. Di suatu kesempatan ada orang yang memberi informasi kepada keluarga ini bahwa ada tempat yang dikelola oleh para suster untuk mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus seperti anak mereka. Singkat cerita, anak mereka itu akhirnya dibawa ke tempat yang dimaksudkan itu. Para suster dan para pendidik mendampingi anak itu. Pasangan suami istri ini begitu tersentuh melihat bagaimana para suster dan para pendidik mendampingi dan memperlakukan anak-anak seperti anak mereka dengan sangat lembut, dengan manusiawi, dengan penuh kesabaran. Kesabaran para pendidik, para guru ini, cinta para suster, para pendidik itulah yang menyentuh hati mereka. Inilah yang kemudian mereka menemukan kembali iman mereka. Dan malahan sekarang iman itu terasa lebih hidup. Karena justru dengan perantaraan anaknya yang berkebutuhan khusus ini, mereka bersentuhan dengan orang-orang yang baik. Mereka bersentuhan dengan orang-orang yang memiliki, ya bisa dikatakan problem seperti yang mereka miliki. Dan melihat orang-orang yang juga tetap berpengharapan. Akhirnya, sungguh-sungguh mereka tidak lagi melihat anak berkebutuhan khusus mereka itu
sebagai sumber malu atau pertanda dosa mereka, tetapi malahan menjadi saluran berkat yang membuat mereka semakin menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Saudara-saudariku, saya tidak hendak meromantisasi penyakit atau kesulitan yang kita miliki, sama sekali tidak. Kesulitan itu tetaplah sebuah kesulitan yang menyulitkan dan terkadang membuat kita putus asa juga. Ada berapa orangkah, ada berapa keluargakah yang bisa sampai seperti keluarga yang saya maksudkan tadi? Mungkin jauh lebih banyak. Tetapi saya hanya mau mengajak kita untuk menyadari bahwa jika bersama Tuhan, segala kesulitan yang dialami malahan bisa berubah menjadi saluran rahmat. Injil hari ini, saudara-saudariku, juga menjadi sebuah ajakan agar Anda dan saya, para pengikut Kristus ini, menjadikan orang-orang kecil, orang-orang putus asa, orang-orang yang biasa terpinggirkan menjadi pusat perhatian kita. Kita dipanggil untuk menumbuhkan kembali harapan hidup mereka. Kita dipanggil untuk meletakkan mereka di tengah-tengah kita, menjadi orang yang pantas, layak untuk menjadi pusat perhatian kita. Tuhan memberkati kita. Amin.